inna nas'aluka bihaqqi Muhammad la tu'azzib adzabahu. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita awali dengan baca doa ini sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Muhammad la tu'azzib adzabahu syakallah syarrahu wa barradallah majrahu wa dakhalal jannata mahswa. Ya, Bapak Ibu kita tahu doa yang pertama itu adalah doa yang menghubungkan kita dengan orang tua yang sudah meninggal. Kapan satu kali kita baca, insya Allah sehebat apapun siksaan kubur, dengan haknya Muhammad memberikan syafaatnya, dia tidak akan pernah mendapatkan siksaan di alam kubur. Itu orang tua laki-laki, itu orang tua perempuan, itu mertua laki-laki, itu mertua perempuan. Jadi jangan hanya didoakan orang tua, tapi mertua juga didoakan. Ada itu orang sukses di masjid, sukses di majelis taklim, tapi selalu baku bombek dengan mertuanya. Ada di sini kan? Ada tidak? Belum turun dari beca berteriak menantunya. Kapan ada seorang tua, mertua yang sakit di rumah tak, sungguh-sungguh Allah turunkan 70 rahmat bagi anak itu. Kapan dia bawa pergi lakukan general check up, periksa di dokter, dengan uang pribadinya dia keluarkan sebagai menantu, maka Allah cukupkan 100 rahmat bagi anak itu. Apa kebaliknya? Kebalikannya Allah angkat musibah, Allah angkat ujian, Allah angkat yang namanya azab. Kenapa? Karena 100 rahmat mengalahkan dengan azab dan ujian itu. Ini penting ini. Makanya kalau ada orang tua tertinggal di rumah, dia sakit, mertua dia sakit, jaga itu rahmat oleh Allah. Kita tidak bisa Ibu, ya. Coba kita berdamai dengan mertua tak. Coba kita berdamai dengan orang tua tak. Itu orang tua makin dia tua seperti anak-anak. Zero to hero, hero to zero. Artinya dia kembali nol lagi. Cepat tersinggung, cepat mojo. Nah cerita anaknya, mana yang selalu kasih uang, mana yang kirim melalui rekening. Nah semua cerita menantunya, 10 menantuku tidak cukup satu yang baik. Ya. Birru aba'ukum tabarrakum abna'akum. Hormatilah orang tuamu, pasti anakmu akan hormati sama kamu. Ini saya lihat sekarang ini Pak, mencari anak yang saleh susah. Lebih susah lagi mencari anak yang salah. Ibu, kita ini kadang-kadang melihat orang itu, coba Mbak Ibu mau lihat itu, Profesor Dr. Zakia Derajat bilang, kalau mau lihat anak itu baik, lihat cara tidurnya. Ya, kalau ranjangtan nomor 1, kemudian kepalanya di sana, kakinya di sini, kepalanya di sana, sebentar pindah lagi, nah tendang semua orang. Nah itu anak tak cerdas itu. Ya. Apalagi kalau ada anak-anak yang tidur angkat kaki begini, insya Allah jadi manajer nanti kalau besar. Manajer PSM, manajer pantai pijat, banyak. Ya. Tapi yang paling luar biasa bagi anak itu, setiap dia tidur bacakan 2 surah. Yang pertama surah Al-Alaq, yang kedua adalah surat Al-Qadar. Al-Alaq apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Supaya anak itu pintar, anak itu cerdas. Ibu pintar banyak, tapi belum tentu cerdas. Apa itu pintar? Pintar kalasi, pintar pembohong. Makanya Ibu kalau ada anak-anak tak yang suka bohong, suka ya, hanya apa yang dibilang itu? Kalau orang sekarang itu banyak bicaranya,
Ya, ada anak-anak yang suka bohong, suka lagi tidak seperti apa yang dia katai, jaga itu anak. Biasanya anak-anak yang suka bohong itu ada bakat untuk jadi presiden 2 periode. Kenapa ketawa? Kalau anak-anak yang suka bohong, jaga itu. Biasanya yang suka bohong itu biasa jadi presiden 2 periode. Jangan sebut nama. Tak kalah nih. Ini jadi atik riqabana. Jadi orang yang betul-betul mendoakan orang tuanya pada saat dia wafat di hadapan Allah, Allahumma inni atau Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Muhammad. Itu kenapa disebut dengan kebenaran ke Rasulullah, kenapa dengan haknya prioritas Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat, namanya syafaatil uzma, syafaat yang sangat besar. Kalau anaknya berdoa, jangan pernah harap itu mungkar dan nakir akan mengayunkan daripada cambuknya di dalam kubur. Iya, dah main-main ini keluarga Nabi Muhammad. Karena bihaqil Muhammad, la tu'azib. Jangan kau azab dia ya Allah. Jangan kau siksa dia ya Allah. Jangan kau ambil dia supaya dia dalam keadaan tersiksa di alam kubur. Ibu lihat, ada satu kasus di Madinah. Ibu nah, setiap malam itu anaknya dimimpikan. Karena kenapa? Ini anak selalu membuat menangis ayahnya, bapaknya di hadapan Allah. Ibu, memang tidak sebanding 3:1. Manehtaramuka ya Rasul ummuka, manehtaramuka ya Rasul ummuka, manehtaramuka ya Rasul ummuka, baru abuka. Siapa yang saya hormati? Ibumu. Siapa yang saya hormati? Ibumu. Siapa yang saya hormati? Ibumu. 3:1 baru bapak. Bapak itu tidak pernah bercerita karena sakit melahirkan, tapi bapak orang yang pertama meletakkan akidah dengan suara azan di telinga anaknya. Ibu, kita bilang kita capek, lebih capek itu laki-laki. Laki-laki itu kalau capek tidak bicara. Betul Pak? Tidak ada itu laki-laki capek. Weh, kau ibu coba kerja otot, tapi laki-laki 2 nak kerja otot dan otak. Betul tidak ibu? Pak? Betul tidak Pak? Mana ada ibu-ibu pikir token? Mana ada ibu-ibu pikir kosmos isinya? Dia cuma tahu 3 huruf, ATM dan CO. Berteriak paket. Baru nak tanya lagi, Pak. Ibu saya kasih tahu kina, itu kalau suami tadi diam, 2 kemungkinan, nah setujui atau nama raiki. Makanya saya bilang tidak ada ibadah yang paling ibu biar tiap hari salatillah salamullah. Ibu tahu yang pegang kunci Inggris suami. Makanya itu kalau suami meninggal dia jadi janda. Ibu tahu berapa jumlah janda di Makassar? Ada kipas angin tak bamban nak kau. Ibu tahu berapa jumlah janda di Makassar? 2.689 orang. Tahun 2023 itu 2.689 orang. Tapi ternyata dikalahkan oleh Pindrang. Tahun 2013 Pindrang janda 3.008 orang. Siapa orang Pindrang sini? Kenapa dia lebih banyak? Nah itu Pindrang ibu bapak, itu lebih banyak kecamatan Tamalate daripada Pindrang. Populasi jumlah penduduknya. Kenapa dia lebih banyak? Ada yang salah, ada yang keliru. Makanya itu ibu,
Sepanjang wanita itu masih di masjid, masih tetap tenang dengan berdagang, jaga itu ibu. Weh, kasihan, susah cari suami yang setia. Ibu tahu binatang yang paling setia itu adalah buaya kalau di air. Mana ada buaya pernah bertukar pasangan? Mana ada buaya di air pernah selingkuh? Tidak pernah. Paling binatang yang paling setia itu buaya, tidak pernah ganti pasangannya sampai dia mati. Itu di air, di laut. Kalau di darat, ini ibu-ibu menjawab karena arisannya belum naik. Makanya dosa yang paling besar perempuan itu istri, ya kalau dia masuk arisan, nah lapor. Tapi kalau naik arisannya, tidak pernah lapor-lapor. Ada di sini kah? Jadi anak itu, kenapa Rasulullah menyebutkan fitnah? Inna amwalakum wa auladakum fitnah. Harta dan anakmu itu jadi fitnah. Tapi ibu, dia fungsi anak itu kalau dia doakan, ya Allah, ibu saya kasih tahu, ada orang tinggal di Irian, tapi dia rela bayar 5 juta satu orang demi untuk ziarahi bapaknya setiap lebaran. Dia tidak pernah hitung dagang rugi, tapi kalau ada dia ziarahi orang tuanya, maka yakin dia akan bisa dimudahkan rezeki dan diluaskan rezekinya. Jangan pernah berhitung dengan orang tua ibu bapak. Belum ada anak yang membiayai orang tua dia miskin. Belum ada anak yang membiayai orang tuanya dimasuk rumah sakit dia dalam keadaan melarat. Justru Allah berikan dia tambahan rezeki. Ini kadang-kadang ada orang tua yang dibuang. Lihat di medsos. Ibu tahu berapa jumlah panti jompo di Makassar? Sudah 50-an. Berarti sudah banyak anak yang tidak mau pelihara orang tuanya di masa tua. Birru aba'akum tabarrakum abna'akum. Kau berlakukan sama orang tuamu begitu, tunggu hukum karma akan berlaku. Saatnya nanti kau tua, anakmu akan lakukan begitu. Itu namanya hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Makanya itu ibu, kalau mau lihat anak, jangan selalu bawa dengan emosi. Ibu kalau dia tidur, bacakan surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam. Sampai stop situ. Untuk apa ini? Supaya intelijensia kecerdasannya. Ingat ibu, anak laki-laki mengambil cerdas dari ibunya. Kalau mau lihat anak laki-laki cerdas, lihat ibunya. Kalau ibunya tukang utang, pasti anak laki-lakinya tukang utang. Ya. Kalau anak laki-lakinya ibunya suka cerita orang, pasti anak tak kayak begitu. Kenapa? Karena genetik anak laki-laki itu berada pada genetik ibunya di hadapan Allah. Nah, coba bayangkan. Toke saja mendengar. Jadi itu Bapak Ibu gambarannya. Jadi anak itu tergantung didikan kita. Ibu lihat, saya kasih contoh. Andre Guruta kejimo Sanusi Baco. Tidak ada itu keluar cucunya kecuali didoakan kepalanya. Itu Andre Guruta, kodong. Ya. Itu kalau mau pergi sekolah cucu-cucunya, semua nak ambil semua, nak pegang kepalanya, nak bacakan doa. Kita ini, makanya saya minta tolong Anjas. Tahu Anjas ibu? Antar jemput anak sekolah. Jangan ibu-ibu yang antar. Stres itu anak, stres. Kenapa? Karena dalam Al-Quran 14 kali bapak bicara sama anak. Jadi tidak boleh itu antar itu perempuan. Itu kalau perempuan yang antar kodo. Motornya weser kiri belok kanan, pakai daster belum disisir. Masih bau mangga, masih bau gas.
Baru dasternya 007, lubang di sini, lubang di sana. Ibu, suruh bapak. Itu bapak yang antar kalau anak ke sekolah. Sepanjang jalan dia akan cerita. Kalau tidak kita stres. Antar anak sekolah, belum baru mau masuk sekolah, ada PR-mu, ada inimu, ada inimu. Weh, habis cubitannya. Kasihan di badannya. Ya. Kenapa kau berkelahi di sekolah? Tidak, kita yang cubit. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, untung libur. Andai kan tidak libur, hari Ahad di sini. Kenapa ibu? Karena anak itu selalu dibawa dengan keadaan depresi. Saya tanya ibu, kalau disuruh pilih, nah, mana kita mau? Mama antar sekolah atau bapak? Bapak. Karena uang jalan. Berapa kok? Tapi kalau mama, suara keluar, mata jalan. Matanya besar. Dianggap itu anaknya jadi musuh. Coba itu. Jadi akhirnya anak itu depresi. Kalau sudah anak depresi, stres. Kalau sudah stres, stroke. Kalau sudah stroke, stop. Tapi mamanya yang duluan. Makanya saya minta tolong ibu, dalam pendidikan tidak boleh anak diantar oleh ibu. Sebaiknya bapak. Bapak itu enak sekali kalau antar anak sekolah. Jam berapa kau pulang nak? Belum ada itu bapak marah-marah kalau antar sekolah. Tapi kalau ibu-ibu mirimi kudungnya, pasti mikir bros miring begini, sudah miring juga otaknya, mulutnya juga miring. Minta sama bapakmu, tidak ada uangku. Sepanjang jalan nama omeli, semua PT-PT balik semua. Suaranya lebih keras dari suara PT-PT. Ibu, stres anak ibu. Anak itu kalau sudah 3 kali stres, susah dia berdoa. Ayo nak baca doa. Itu Andre Guru Takisar si Baco. Anaknya, kalau mau pergi cucunya, dicium dulu. Oh saya anakku perempuan ibu. Tidak boleh. Kalau antar itu, biasa uminya, biasa saya. Makanya itu paling bagus panggil Abi dengan Umi. Ayah, bunda boleh. Papa, mama. Tapi kalau mami, padahal orang Galesong, dipanggil papi, padahal orang Camba. Ampakan neka tintin 7 kaya naik dokar. Jami kita terlalu canggih ibu. Lebih bagus male. Oh male. Ya. Dade di mana turunan Inggrismu? Ya. Jadi hidup itu tidak usah terlalu demonstratif, tidak usah terlalu pamer. Ada itu anak-anak, tidak pernah foto suaminya, anaknya saja nak foto. Hati-hati itu ibu. Suami itu tidak pernah bicara. Ya, suami itu tidak pernah bicara. Ibu lihat, saya tanya ke ibu, ya, siapa yang suka korok-korong di rumah? Ya, mama, itu dia sudah jawab. Ibu saya tanya ki, kuntilanak itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Malampir laki-laki atau perempuan? Mana ada laki-laki sambarang? Malampir, bukan mbak. Malampir itu laki-laki perempuan? Suster ngesot laki-laki atau perempuan? Semua yang menakutkan. Semua yang menakutkan. Tapi ibu, biar menakutkan, tapi kalau suaminya sabar, damai. Tapi kalau suami tidak sabar, ya Allah. Ibu mau tahu itu suami bisa jadi wali, bisa jadi ulama besar, asal dia telah melewati kemarahan istri. Sekelas Nabi Muhammad saja tidur di masjid, sekelas Umar bin Khattab tidur di masjid, sekelas Utsman bin Affan tidur di masjid karena baku bombe dengan istrinya. Makanya kalau ada suami yang suka di masjid terus, mengaji di masjid terus, tidak pulang-pulang, masih bagus ke masjid. Kalau Jalan Nusantara, dapat deh, pasti cari yang body kayak gitar. Nah ibu kayak botol markisa.
Ini. Jadi Allahumma atik. Itu untuk apa? Supaya orang tuanya tidak disiksa. Dan ingat ibu, yang membuat semayat menangis di dalam kubur. Dua saja ibu. Ibu tahu? Dua itu orang tua menangis di kubur. Andaikan bisa didengar suara tangisannya, maka satu rumah itu akan didengar. Hanya 4 waktu yang boleh mayat datang di rumah. Pertama, malam Jumat, dia akan datang lihat anak-anaknya. Yang kedua, malam Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, malam Idul Adha. Dan yang keempat, malam apa? Malam pada saat dia meninggal di hadapan Allah. Itu menurut kitab Ar-Roh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Makanya kalau malam Jumat, ibu duduk di depan. Tunggu mamata. Tunggu suamita. Kayak mamata. Mamata memang. Mama. Kalau mukanya murung, berarti ada yang disiksa oleh anak-anak. Saya kasih tahu Kina, itu orang tua akan menangis, bapak dengan ibu, kalau dia baku bombe saudara dari kandungannya dia keluar. Apalagi kalau baku buang ludah. Puek. Tidak lahir kok kalau bukan saya. Kenapa ini? Cuma urusan dunia mau ribut. Urusan harta warisan mau ribut. Kenapa kau tiap hari di masjid? Banyak sekali yang begitu. Tiap hari zikir, mulutnya zikir, tapi selalu baku bombe dengan saudaranya. Ada di sini kah? Tapi tidak adanya begini-begini, berarti ada. Jangan gara-gara harta warisan. Tidak ada yang abadi. Yang abadi itu amal. Yang berangkat ke kubur 3. Keluarga, harta, amal. Fayarji isnani. Yang kembali itu 2. Yaitu keluarga dengan harta. Wayabqa wahid. Cuma 1 yang kekal amalnya. Cuma gara-gara saudara kita harta warisan ribut. Jangan ibu. Ini hari kau ambil tanah saudaramu, 7 lapis tanah akan menjepitmu. 7 lapis yang ke atas langit akan menjepitmu di hadapan Allah. Ya yuhal makabir inna amwalakum kad kusimat wa inna buyutakum kad sukinat wa inna azwajakum katazawajat. Kata Ali bin Abi Thalib. Makanya itu ibu, jangan membuat menangis orang tua di dalam kubur. Kalau kita dengan anak, saudara dengan saudara baku bombe. Ibu mau lihat rumah tangga yang tidak pernah ribut? Ini contoh ini. Tidak pernah ribut rumah tangganya. Nabi yang tidak pernah ribut rumah tangganya. Ibu mau contoh ini? Mudah-mudahan. Insya Allah. Ibu mau tahu siapa rumah tangga yang tidak pernah ribut? Rumah tangganya tidak pernah cekcok. Tidak pernah baku bombe. Tidak pernah bermusuhan. Ibu lihat siapa? Yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu Nabi Adam tidak pernah ribut rumah tangganya. Karena tidak ada orang tuanya. Tidak ada mertuanya. Tidak ada iparnya. Yang bikin baku bombe itu ipar yang tinggal di rumah. Yang baku bombe karena ada mertua tinggal di rumah, ada orang lain tinggal di rumah. Tapi kalau kita sabar, itu ujian, itu adalah berikan kita kekuatan keimanan. Sabar saja. Kalau uangnya mamanya. Ada begitu? Sudah, mulutnya bengkok. Mudah-mudahan tidak lewat malaikat. Kenapa ibu? Karena ibu itu selalu mau ibu yang wah. Yang paling banyak pakaian siapa? Laki-laki atau perempuan? Nah jawab, sadar. Yang paling banyak lemari siapa? Berapa lemarinya suamita? Malah tidak ada. Apalagi di pasar kayak begini. 1 lemari, dia kodong yang paling banyak. Maaf. Itu suami punya pakaian, kodong didorong ke sana, dorong ke sini, dorong ke sana, dorong ke sini. Kenapa ketawa? Pastikan. Kalau dia, dengan plastik, dengan hanger, dengan ini, kudung lain, aksesoris lain, belum lagi ini, bros lagi lain. Cuma saya minta ibu, ibu, kalau pakai bros jangan di leher, susah dimakan. Ada itu orang punya bros kayak kembang di sini, susahnya kau makan itu, gimana mau nunggu begini, terus. Ada di sini, samping ji. Ada di sini ibu.
Karena saya lihat orang pakai skincare ini ya, putih mukanya tapi hitam lehernya. Ada di sini kah? Ibu mau contoh Bilal bin Rabah, orangnya hitam, tapi waktu mayatnya meninggal di hadapan Allah, mukanya bercahaya. Ibu. Tidak ada namanya pemeliharaan, tidak ada perawatan, tidak ada skincare, tapi wudhu yang membuat dia bercahaya. Ada itu orang, tiap hari perawatan, tapi karena hatinya busuk, tergambar dari face mukanya di hadapan. Makanya itu ibu, yang dirawat itu bukan muka, karena ini jasad hancur ibu. Jasad ini dari mana ibu? Dari tanah. Itu yang kita jual ini semua. Yang kita jual ini semua tanah semua ini. Mulai dari apa sana? Beras. Dari mana beras? Tanah. Bawang dari mana? Tanah. Kemudian kacang. Kacang apa? Kacang tanah. Ya, semua itu semua dari tanah, semua yang kita jual ini. Tidak ada yang untuk makanan roh. Tidak ada yang makanan batin. Ini yang jadi persoalan. Yang di pasar itu yang terjual adalah makanan badan, makanan jasad. Tapi makanan roh tidak ada. Tapi kalau istrinya soleha, setiap orang tutup ini, alhamdulillah. Suami lagi keluar cari modal, istri baca surah Al-Waqiah, dia selalu zikir ya Razzaq, dia sholat duha tiga kali dalam 2 rakaat. 2 rakaat pertama pembuka rezeki, 2 rakaat yang kedua Allah berikan keberkahan rezeki, 2 rakaat yang ketiga Allah cukupkan rezeki. Itu di pasar Panampu, pasti yang dari pasar sana pindah ke sini. Ibu kira gampang itu menarik pembeli? Sekarang ini orang mau pembeli sekarang, itu hampir semua ruko dijual. Sekarang ini ibu, pembeli banyak, pembayar yang tidak ada. Halo, kita mau jual rukota? Iya, bukan pembeli ini, bukan pembayar ini, pasti pembeli. Karena mau bayar susah ibu, susah itu uang. Makanya biasa itu kalau pagi-pagi pembeli pertama, nah pukul ibu yang orang itu begini, Allahumma barik li ummati bukuru tidak. COD bayar lunas COD ku. Mana tidak bangkrut itu suami. Ibu, itu suami ibu, saya kasih tahu. Makanya itu orang Bugis Makassar bilang, kalau kau cari istri yang 4 lipat lehernya. Kalau batala, kalau gemuk, kalau kurus. Bahkan ada kitab Al-Kanzul Mawfud wal Fulkil Mashhud. Apa kata Suyuti bilang? Kalau kau cari istri yang pese hidungnya. Itu lebih setia, lebih tulus. Ya, kalau mancung, ibu yang dibilang ini PC. Jadi kalau ibu mau kasih tinggi hidung, tak usah ibu, karena orang yang paling setia, orang yang paling tulus, orang yang paling ikhlas dalam berumah tangga dan kata-katanya natata dengan baik keluar dari mulutnya, itu orang yang PC hidungnya. Dan siapa yang memperistrikan istri yang pesek, lebih panjang umur suaminya dan kurang stresnya. Nah, pegang semua hidup. Ini ibu-ibu nak pegang semua itu hidup. Tinggi atau pesek? Artinya apa ibu? Pasrah untuk menerima takdir dari Allah. Ada itu orang. Kau pikirkan dengan tinggi hidung cantik. Untuk apa kalau kau cantik, botok mulutmu? Pingsan suami. Makanya itu Nabi, sini Ustaz. Itu Nabi ibu. Kalau dia masuk kamar tidur, dia pakai siwak. Nah siwak di mulutnya. Karena itu Hadijah kalau tidur harum. Ini istri tak kalau tidur, kudu. Hanya Tuhan yang tahu. Mau dicium di lehernya bau minyak kayu putih, naik ke atas salompas, turun ke bawah minyak tawon, pas di bagian kaki kutus-kutus palsu.
yang botolnya hijau. Ibu tahu itu Aisyah masuk surga. Dia orang yang banyak meriwayatkan hadis. Tapi Aisyah, istri ketiga Nabi Muhammad, yang paling cerdas, paling pintar. Istri yang paling pintar dan cerdas itu nomor satu Aisyah. Nomor dua siapa? Hafsah binti Umar. Dua orang ini paling cerdas, paling pintar. Tapi dia masuk surga karena kepintarannya? Tidak. Dia masuk surga karena setiap malam Nabi Muhammad kalau tidur, dia masuk di balik selimut dan dia menghirup napasnya Rasulullah yang keluar dari hidung dengan dari mulutnya. Sehingga Aisyah masuk surga karena napasnya suaminya itu nak hirup seperti minyak kasturi. Jadi kalau ibu mau masuk surga, ibu pulang sebentar, ibu hirup napasnya suamita. Dua kemungkinan, ibu pingsan atau meninggal. Bayangkan ini, bau kambing basah, bau ayam potong. Siapa yang jual ayam potong sini, Kak? Kita, Bu. Ya, hati-hati tuh ayam potong. Kenapa, Ibu? Kenapa ayam potong itu hati-hati? Ingat, Ibu, orang Bugis Makassar itu paling menghormati tamu. Rumah yang 2 lantai, kolong di bawah, tangkap itu ayam. Masih poso kodong. Nageri. Kenapa ayam dalam keadaan keras dagingnya? Karena dia stres. Ibu, ayam itu kalau kita potong dengan nama Allah, makanya dia tidak pakai Rahman, Ar-Rahim. Bismillahi Allahu Akbar. Ibu tahu yang pakai Bismillahi Allahu Akbar orang tawaf. Bismillahi Allahu Akbar. Kita keluar dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kenapa dia tidak pakai Rahman? Karena menghilangkan nyawa binatang, maka tidak boleh pakai Rahman, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sementara menghilangkan rohnya dan jiwanya ayam yang bersangkutan. Tapi Ibu, semua yang penjual ayam masuk surga. Amin. Lebih keras, amin. Semua yang penjual marica masuk surga. Yang semua penjual bawang masuk surga. Yang penjual mie masuk surga. Kenapa saya bilang masuk surga? Karena profesi pedagang itu profesinya Nabi. Kita kira gampang. Itu pedagang. Makanya itu Ibu, saya minta tolong buka habis sholat subuh pagi-pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan umatku di pagi hari. Insya Allah kredit cepat kembali. Jangan teriak, kredit cepat kembali. Enggak, Ibu baca surah Al-Waqiah. Ya, enggak usah Ibu kasih begini. Saya pernah dapat ada di begitu di pasar. Gini, Mbak. Memang pengen Ustaz ya, menghalangi juga ini. Ya. Iya. Ibu. Gila. Datang semua orang. Ternyata utang. Salah bacanya. Ibu, jangan siram air. Ibu siram itu hatita dengan air supaya dinginkan. Oh my God. Itu Ibu. Jadi artinya apa? Bahwa Ibu dinginkan. Ibu, saya kasih tahu. Ibu tahu itu ekonomi. Kalau Ibu ini dilarang parkir kecuali Dede sekian. Jangan tulis begitu Ibu. Biarkan orang parkir, doakan dia. Satu saat nanti dia akan belanja ke sini. Itu doanya Nabi itu. Ya Allah, Nabi ini pedagang Ibu. Dua profesinya Nabi, pedagang dengan petani, peternak. Jadi luar biasa ini pedagang. Dia tanpa doa pun Rasulullah pasang badan untuk pedagang. Karena itu profesinya Rasul. Ya, makanya Ibu, kalau tidak enak saya jadi dosen, maka lebih baik saya jadi pedagang. Tapi memang saya pedagang. Oh Ibu, itu saya penjual gelas dulu sama bapakku. Bapakku kan bone lamuru.
Ya, cuma kurang bahasa Bugis, itu susahnya tinggal di Poso. Ya, Sulawesi Tengah. Ya, ketua KKSS, keluarga Sulawesi Selatan. Untuk Poso Sulawesi Tengah. Jadi kalau mau menikah semua itu orang Poso, orang-orang Bugis semua pasti datang ke rumah. Kita nih yang turut mengundang. Kita nih Haji. Ya, jadi ini Ibu, saya lihat orang Bugis itu akan bisa fight dan bisa betul-betul kalau dia rasakan yang namanya di kota orang. Jadi saya minta anaknya jangan sampai ada yang ribut. Yang anaknya jangan sampai ada yang baku bombe bersaudara. Ya, itu. Kalau itu ada dalam rumah tangga, dalam kedua orang tuanya yang sudah meninggal, tunggu mami setiap malam disiksa itu kasihan. Menangis terus itu orang tuanya dikubur. Yang kedua, apa yang membuat siksaan orang tua di dalam kubur? Kalau ribut ke pengadilan sampai pembagian waris. Makanya itu Ibu, kalau ada warisan, tidak usah diingat Ibu. Ada rumah orang tua tak mau dibagi, lihat saja siapa yang miskin. Cuma yang suka ini aja, yang masuk organisasi ICI, Ikatan Capila Cokdo Indonesia, itu istri. Kalau hartanya suami, jangan kau cokdo di situ. Urus saja hartanya saudara-saudaramu. Ini tidak. Mama itu kan tinggal 4 tahun di rumah. Nah biaya tak banyak. Kenapa kau menghitung? Ya, kau pergi bawa ke dokter ahli. Jangan kau penghitung. Karena disitulah bakti orang tuanya. Ibu lihat itu. Ada satu jamaah napikul ibunya. Laki-laki kodong anaknya. Dia bawa pergi umroh. Ternyata Ibu, begitu sampai di umroh, ini anaknya bilang, "Ma, ridhoi saya untuk saya meninggal di kota Madinah." Akhirnya apa? Meninggal Ibu. Betul, meninggal di kota Madinah. Anaknya setelah pas mau dikuburkan, dicari orang tuanya. Karena kenapa? Ini mayat tidak pernah berhenti menangis. Mayatnya dimandikan menangis. Mau dikafani, basah kain kafannya. Mau menangis terus. Ternyata dia ketemu dengan bapaknya yang sudah meninggal. Itu bapaknya disiksa oleh Allah. Bersaudara berapa Ibu? Bersaudara 2 orang. Dicari itu. Ternyata nanti berikutnya dia umroh, baru dia datang. Begitu dia datang, ternyata kakaknya sudah meninggal. Yang laki-laki. Di Madinah. Kenapa itu Ibu? Pada saat mayat sudah dikuburkan 1 hari, landing pesawatnya di Madinah, pakai Lion, landing pesawat di Madinah. Kenapa dia lihat kakaknya ada di Raudhah? Masuk jam 7 pagi, perempuan masuk di Raudhah. Dia lihat kakaknya senyum di belakang Sufa. Tahu Sufa itu Ibu? Kalau Ibu nanti ke Madinah, di belakang kuburnya Nabi Muhammad itu ada yang naik seperti beton yang tinggi. Itu namanya ahli Sufa semua di situ yang sholat. Dia lihat kakaknya di situ. Begitu dia lihat kakaknya, dia meneteskan air mata. Baru dia ingat bahwa dosaku sama kakakku itu belum terampuni. Kenapa Ibu? 1, pembagian harta warisan ternyata diambil oleh adiknya berangkat umroh tanpa sepengetahuan kakaknya. Ibu lihat Desi Ratnasari. Waktu saya bawa umroh, itu ibunya hilang 3 hari. Kenapa Ibu hilang? Karena ternyata uang yang tidak jelas. Makanya itu Ibu, kalau ada anak tak kirimkan uang, kasih jelas itu uang dari mana. Kesian itu orang tua. Senangnya satu pasar nak cerita, alhamdulillah kau anakku nak kasih berangkat umroh, tapi tidak jelas uangnya dari mana. Ternyata Ibu, uang dari ribut. Ibu lihat itu Dewi Persik kasih berangkat umroh, mamanya ketinggalan kereta dari Madinah. Tidak ada yang lihat. Karena uang yang dipakai uang joget. Yang dipakai uang candolen-doleng. Dia kasih berangkat, ini hasil candolen-doleng. Candolen-doleng juga mamanya di sana. Jadi Ibu jangan sembarang kasih orang tua. Itu orang tua, dia cuma senang karena dikasih berangkat umroh. Tapi dia tidak pernah tahu dari mana uang itu berasal. Cukuplah orang tuamu ahli ibadah, tapi jangan warisi siksaan kepada mereka.
Makanya itu ibu, kadang-kadang itu orang tua lebih banyak menangis kalau dia sakit. Kenapa? Nah, lihat itu tidak ada waktu anaknya datang bicara. Saya kasih tahu ibu, nah, itu orang tua. Kalau datang di rumah tak, suruh bicara. Sehat-sehat Kima. Ada itu tiap hari datang terus, tapi tinggal di luar. Tidak pernah aja bicara orang tuanya. Apalagi kalau mertuanya. Paling banyak begitu. Ya. Tanya, masa kasihan baru tiba, langsung tanya, rencana tak berapa hari di sini? Kapan Ki pulang? Bayangkan mertua tak baru dikasih tahu begitu, ibu. Ibu, jangan benci. Kalau orang lain saja tidak benci, masa anaknya yang kau tiduri sama-sama kau benci orang tuanya? Emangnya kau yang lahirkan? Ibu sudah kenal itu Haji, ya? Ya, ibu sudah kenal Haji? Ibu yang kasih Haji kah? Dia tahu sudah sarjana. Ibu yang jual kerbau, ampa, kemudian sawah 5. Kan nanti kenal di kampus. Kenapa kau mau ribut kasihan? Nah, bukan kau yang biayai hidupnya. Nanti sudah bagus hidupnya, baru kau kenal, baru kau menikah. Tiba-tiba mamanya minta. Weh, kayaknya ibu, istri yang paling besar dosanya yang memutuskan silaturahmi dengan mertua perempuan. Kalau ada istri yang katakan begini, ingat ini bu, istri yang katakan begini, mana kau pilih, mamamu atau saya? Ganti itu istri. Ganti. Kenapa harus diganti ibu? Masa kau hadapkan perempuan dengan perempuan? Di mana perasaan tak? Ya, itu kau yang kasih lahir itu anak suamimu. Ya, kasihan dia, dilematis sekali. Dia mau ceraikan kau, nah ampaknya anak. Ustaz saya diperkosa, tapi kenapa 2 anak? Orang itu diperkosa 1 anak, ini 2 anak, berarti enak. Jangan sampai begitu ibu. Ya, apalagi kalau ada dilema ngomong begitu, mana kau pilih, mamamu atau saya? Ibu ganti memang itu istri. Tapi ibu saya minta tolong, nah ganti itu suami tak. Kalau namanya Ali, tapi perbuatannya Alex. Kalau ada suami tak, namanya Yusuf, tapi perbuatannya Yosef, ganti itu suami. Apa yang mau dipertahankan dari suami? Namanya di laki-laki, ibu. Betul tidak, ibu? Apalagi kalau seke, gigili permanen. Ibu, itu perempuan biar dia tidur, asal bunyi uang, bangun. Tidak ada peristiwa yang terbesar di muka bumi ini bagi perempuan. 1 ji. Uang. Kalau ada uang, aman dunia. Pokoknya kasih saja uang terus, biar dia tidur. Ada uangnya. Bangun. Sebentar kalau dilelang, gampang. Lelangku, kau juga dilelang. Gara-gara kau ini terlalu banyak maumu. Ya, ikut arisan sana, ikut arisan sini, ikut. Ada orang punya arisan 1,5 juta. Ada orang punya arisan 10 juta. Ada orang punya. Lihat, suamimu kasihan. Jangan kau paksa. Stylemu iya. Ibu, sekarang ini orang mau susah, kodoh. Hari itu orang stres, ibu. Ibu lihat berapa jumlah orang masuk rumah sakit jiwa sana. Ibu, siapa yang paling banyak? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Pak. Itu obat Paramex, sakit kepala, gambarnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Panadol, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Tidak ada gambar perempuan orang sakit kepala, ibu. Tapi dia yang kasih sakit kepala. Mana itu buat Paramex itu? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, kasihan. Itu sakit kepala. Hari itu suami kodoh, kasihan. Bajunya biasa-biasa saja. Bahkan ada suaminya itu kodoh, batiknya cuma 1. Sudah ada lagi di keratnya sudah bertulisan la haula wala quwwata. Kenapa ketawa? Pasti banyak di sini. Nih, ibu jangan. Ini orang tua. Baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina minan nar
Ibu, ini doa dibaca Nabi. Kalau kita pegang batu nisan. Makanya ibu saya suruh baca tadi. Syakallah syarrahu. Kalau siram kuburan, ini bacaannya doa. Syakallahu syarrahu wa barradallahu majrahu wa dakhalal jannata maswahu. Ibu kalau ke kubur, apa ibu baca? Al-Fatihah. Kita mami Tuhan. Ku bilang memang balap kok. Akhirnya mati kok kan. Ibu, syakallah syarrahu. Allah, ya Allah kasihan. Ampuni dosa-dosanya ini, kasihan kau dong. Ya. Wa barradallahu majrahu. Kalau kuburnya panas, dinginkan, pasangkan AC. Wa dakhalal jannata maswahu. Ya Allah, masukkan dia surga dengan seluruh amal ibadahnya. Itu kalau kita pergi ke kubur. Jadi ibu kalau ke kubur ini, apa nama kita baca ibu? Begini tuh airnya. Mr. Bean. Ibu begini Bu, ini kasih lama, kasih banyak airnya di kepala. Makanya itu ibu kalau ziarah kubur, ya, insya Allah ini malam keberapa? Malam ketiga. Di mana dikuburkan? Di Bone. Ziarahi nanti. Siapa keluarga hari ketiga ziarah di Bone. Ya, pegang itu kepalanya. Ibu, kita lihat itu mayat. Nanti begitu dibaca syakallah syarrahu, itu biasa goyang itu kepalanya. Karena kepala itu mewakili, batu nisan kepalanya mewakili kepalanya. Makanya kalau ibu sayang, ibu biar kau datang ke Bone, sholat tahajud tiap malam, puasa tiap hari, tapi kalau hari itu kau tidak tempatkan waktu untuk ziarah orang tuamu, maka sungguh kau anak yang durhaka di hadapan Allah. Ibu lewat saja di Pasar Panampu ini depan, melewati kuburan Kemuruban Baroangin. Baru ibu lewat tidak baca Al-Fatihah. Itu penghuni kubur bilang, satu saat nanti kau dikuburkan di sini, kita akan tidak jemput kau. Tapi hari itu kau lewat naik PT-PT, naik motor, pergi ke Jalan Sunu, pergi ke gelangan kapal, tiba-tiba kau lewat pekuburan, kau balik saja begini, Al-Fatihah untuk semua penghuni kubur Baroangin. Satu saat kau akan mati dan dikuburkan di situ, maka semua umbul-umbul akan menjemput ibu karena pernah mengirimkan Al-Fatihah untuk mereka. Ini penting ini. Nah itu kalau orang lain. Bagaimana kalau bapak tadi dikuburkan di Bone, baru kita ke Bone, ada acara pesta keluarga, sampai hati kita tidak datang ke kubur. Nah itu orang tua paling senang kalau dia datangi kubur. Itulah Nabi Muhammad setiap Jumat dia datangkan dirinya ke kubur Baki. Ada istrinya di situ, ada anaknya di situ. Setiap hari Jumat, jam berapa? Jam 2 malam. Jadi kalau kita ke Bone jam-jam 2 lah, pergi kubur ibu. Kita lihat, apa ada penampakan, apa tidak ada. Karena susah juga setan mau menampakkan diri. Karena datang, setan tonji juga. Ya tidak tahu yang mana yoker, yang mana dobol anam. Karena muka sama. Ini. Ibu, jadi kesimpulannya saya minta sama ibu. Ibu jangan sia-siakan orang tua. Kalau masih ada uang, bahagiakan. Karena nanti kalau kita punya anak, pasti akan bahagia. Itu hukum kausalitas. Jadi kalau ada, ibu lihat itu Qasim, anaknya Nabi laki-laki yang pertama, namanya Qasim. Bahasa janggutnya Nabi. Maka Nabi bilang begini, Alhamdulillah, kau titipkan anakku, tetapi kau tidak bisa wariskan. Karena Nabi Muhammad tidak ada pewarisnya. Andaikan ada ini hidup laki-laki, pasti Nabi ke-26 tahu. Karena kalau Jokowi saja ada anaknya. Apalagi Nabi. Nabi tak. 3 anaknya, Qasim, Abdullah. Makanya itu ibu, kalau ada cucu tak anak tak lahir, minta tolong kasih nama 3 ini kalau laki-laki. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ada itu di Malino, saya akikah, namanya Lakanud.
Masa anaknya laki-laki nak kasih nama Lakanude. Saya panggil, kenapa kok kasih nama Lakanude? Kita tahu artinya? Saya tidak tahu. Kalasi pembohong. Kalau anak perempuan kasih nama 4. Zainab, Rugaiyah, Ummu Kalsum, Fatimah Az-Zahra. Ini lahir hari Sabtu, Subtiyati. Lahir hari Minggu, Mingguati. Lahir hari Senin, Senisawati. Lahir hari Selasa, Salasawati. Lahir hari Jumat, Jumiati. Jadi lahir waktu susah, Susalawati. Hancur itu agama. Ibu lihat itu, anaknya. Qasim, bahasa jenggotnya Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, saya serahkan anakku. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Makanya itu ibu, siapa yang meninggal anaknya atau meninggal orang keluarganya, dalam hatinya, mulutnya bilang innalillah, tapi dalam hatinya bilang alhamdulillah. Ya Allah, kau ujikan untuk makin kuat keimananku di hadapan Allah. Kalau itu ibu ucapkan, sungguh anakmu orang yang meninggal sudah menunggu di pintu 8 pintu surga di hadapan Allah. Ini tidak pingsan, pak, pingsan, pak. Ibu, itu laki-laki kurang pingsan. Sebenarnya setelah diteliti, yang paling sedih itu bukan perempuan. Yang paling sedih itulah laki-laki. Kalau sudah pulang keluarganya semua, dia duduk di depan sendiri, itu keluar air matanya. Makanya saya minta ibu, jangan lalu kasih menangis suami kita. Ada itu laki-laki, kok doang menangis lihat itu istrinya, Karena kenapa ibu? Mulutnya, mulutnya. Ibu, yang kasih masuk neraka, 12 penghuni neraka, 10 perempuan, 7 kasus berhubungan dengan kemaluan, 3 kasus berhubungan dengan mulut dan mata. Itu perempuan diteliti bisa menyimpan 2 laki dengan cinta yang sama. Dia bisa simpan itu. Ya, saya kasih tahu Ki. Mau sampai itu Hadijah di sini, Bu. Mati di sini. Siapa istri yang mati di pangkuan suaminya, 8 pintu surga dibuka oleh Allah. Jadi kalau ada rencana mati ibu. Kalau ada rencana kan mati. Kan ditahu itu ibu-ibu mati tanggal tua, tanggal 29, tanggal 30. Kalau ada rencana mati. Ajasan, sini panutai. Mana istri itu aja? Kalau ada rencana ibu Haji ke sini. Jadi kepala di sini, ya, kaki lari ke sana. Begitu pas mau meninggal, suaminya lihat begini, langsung terbuka itu pintu surga 8. Fi ai masyiti, kata Nabi. Silakan masuk dari pintu surga mana kau masuk. Bahkan dipakaikan karpet merah. Hebatnya itu perempuan. Belum ada istri yang memasukkan suami dalam surga, tapi istri bisa dimasukkan ke dalam surga. Sehebat apa kau kiai, kau ulama, apalah cuma ustaz. Tapi suami bisa memasukkan istri. Ibu tahu itu Asia, perempuan 4 orang. Kasihan itu ibu. Ya, Asia itu istrinya Firaun. Bayangkan dibakar, digoreng, tetap istiqamah. Mana ada suami kayak begini? Makanya kalau ada istri bilang, saya ini berumah tangga, tergantung suami. Sana Firaun masuk neraka. Kau istri masuk surga. Kau mau kayak Nabi Nuh, ya, suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka, anaknya Kanaan masuk neraka. Ibu mau lihat Nabi Ibrahim, satu keluarga masuk surga semua. Ya, coba ibu lihat. Nah sekarang kalau ibu tanya, siapa sebenarnya? Makanya itu ibu, saya minta tolong, jangan lalu marah, terutama angkat suara kasihan itu suami kita. Ibu kadang-kadang puasa Senin Kamis, tapi kalau beli gas lebih besar suaranya daripada suara gas. Gas full, habis. Baru puasa Senin Kamis, di mana kau mengendalikan? Sabar Kibu. Ada itu orang puasa tapi koro-koroan tiap hari. Baru puasanya untuk diet ji. Nawaitu sauma gadin li diet. Apa? Ini kemarin puasa orang diet. Ibu kalau mau diet, ibu, tanya sama suami tak, biar body tak kayak botol markisa, kayak gentong, enggak apa-apa, sepanjang suami masih suka. Ini ibu pergi ke sana,
Ada itu bibirnya napasan tato, ternyata berkembang di sana nih. Lari begini, tertutup hidungnya, hampir mati. Suaminya bilang, kenapa Ki? Kalau ibu bergaya begini, tidak apa-apa ibu. Itu Hadijah, dia cantik, luar biasa cantiknya. Tapi caranya dia tahu bahasa tubuhnya suaminya. Ini suamiku pulang dari pasar. Siapkan memang teh. Ibu Hasan Al-Basri bilang, siapa istri yang buatkan teh suaminya, itu lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran 30 juz 2 kali. Ibu, buatkan teh suami. Di gelasnya, ada gelasnya suami yang tertulis, Papa, Papa, Ayah. Baru ada gelas putihnya. Biasa di pasar ada itu kulihat. Saya kan pernah dulu di pasar ibu sama adikku. Ada itu nabawa umiku kan. Ya, 2 itu. 1 gelas King Kong, gelas besar. Yang 1 teh yang pakai penutup. Nah, di mana letaknya itu ibu lebih baik daripada menghatam Al-Quran? Ternyata cara buat tehnya ibu. Qul huwallahu ahad. Sesuai irama tawaf. Dari kiri ke kanan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mati lalu. Sekek. Ini perempuan kalau dia dendam sama suaminya, sekek. Gigili permanen, gigili. Ibu, jangki. Makanya kalau ada suami sekek gigili begitu, bacakan Qul a'udzu birabbin nas. Bacakan Qul a'udzu birabbin nas. Tapi bacakan dalam hati, jangan kita tunjuk Qul a'udzu. Malu, nak kasih keras ya, minal jinnati wan nas. Jangan ibu, kan tidak bisa. Itu network, tim kerja itu suami ibu. Tidak bisa ibu mau masuk surga sendiri. Makanya yang belum menikah, kawin, kau tidak bisa masuk surga dirimu. Karena yang bisa buka pintu surga itu laki-laki. Jangan kau terlalu mahal. Ada yang datang sama saya, Ustadz, kasih mandi anakku, kasih supaya buka jodoh. Saya bilang mau buka jodoh 2 saja, jangan tidur habis sholat subuh. Kalau tidur habis sholat subuh susah itu kau dapat tanah jodoh. Yang kedua, jangan terlalu mahal. Itu saja. Kalau terlalu mahal juga jodohmu. Jangan Ki, ibu. Ini hari tanggal 25 saya pergi juru bicara. Dia bilang, Pak Ustadz, nanti minta tolong. Nah, ini kan 100 juta. Ibu Ustadz sebut 200 juta. Weh, kalau kau pembohong, jangan kau kasih sama saya. Saya Ustadz. Sembarang ini. Kita juru bicara. Baru kau suruh ke yang 100 juta bilang 200 juta. Saya kasih tahu Ki, ini nikah agama, bukan adat. Sesuatu yang diawali dengan rekayasa pasti berakhir dengan rekayasa. Ini kok masa rekayasa Tuhan? Nah kalau 100 juta tidak usah kau sebut. Tapi kau perlihatkan, leko cadi leko lompo. Perhatikan undanganmu, kasih besar. Kalau perlu 1 dos begini. Ya, supaya ditahu bahwa kau orang kaya. Begitu saja. Jangan kau rekayasa 100 juta dibilang 200. Ini paling banyak itu yang begitu-begitu di Makassar. Ya, karena pasaran sarjana sekarang sudah 100 juta ibu. Di luar leko cadi, leko lompo, uang pengantin, uang anda ada ibu. Kalau D3 itu 50. Kalau tamat SMA 3,5 juta, diskon 20%. Itu dia pakai orkes, elektron G. One man, one show. Dia tonji yang pasang alat, dia tonji yang menyanyi, dia tonji yang tidak ada backing vokal. Nah, makanya sekolah kita baik-baik nak, supaya menaikkan juga, bangga juga orang tua. Kalau ada tertulis dokter Anda, SH, ini, MPD, apa semua, itu membanggakan orang tua. Orang sudah tidak mau kaya, mau puang kok, mau andi kok, mau karai, mau apa, di belakang itu ibu. Sekarang orang menikah tidak cari hari baik. Gedung yang kosong. Mau cari apa? Kalau tidak ada gedung, paling malu pasang tenda. Makanya ibu jangan. Itu orang yang menikah di Sulsel belum seragam sepupu 1 kali, sepupu 2 kali, kemenakan.
mobilnya Innova, tidak boleh naik sini kecuali hajah. Kau belum haji, cuci piring kau di belakang. Makanya kenapa perempuan paling banyak di Makassar ini haji duluan? Karena itu tadi status sosial. Ibu haji, tuh nangki sini. Belum haji. Sana. Kasihan itu. Kau kira kau bisa diterima haji? Kalau sudah begitu kau kasih beda manusia. Hadapan Allah tidak ada inna akramakum indallahi atqakum. Jangki. Jadi satu-satunya jalan, Ibu nanti besok pagi, ini kan Rajab Ibu. Sudah 27 Rajab, 3 hari mami ini. Ibu tahu kalau Ibu ambil tangan suami, ciumnya lama. Wih, kasihan berkah. Ibu ambil tangan suami, kasih lama ciumnya. Pak, COD kuang Pak. Mana di sana ini baik. Ternyata lama itu yang bicarakan, bukan dia sampaikan apa. Pak, kau dosa-dosa aku. Ini tidak. Pak, kita mami ini kau itu bunyi-bunyi mas itu paket. Jadi Ibu marilah, insya Allah kita ini semua pasti ke sana Ibu. Di Makassar ini kita sudah susah mati syahid. Hotel Syahid dibongkar. Mungkin kita mati di Claro, Swiss Bell, ya. Tapi Ibu, syahidnya seorang istri satu, dapat ridho suaminya. Saya kasih tahu ke Ibu, kalau dia sholat saja, tidak usah gabliyah, tidak usah badiah. Puasa Ramadanmu saja. Kalau yang namanya zakatmu, zakat fitrahmu saja nak kasih keluar. Tapi begitu dia meninggal, suaminya bilang, bukakan untuk istriku 8 pintu surga. Saya yang pegang kunci Inggris ya Allah. Saya jaminan, saya pasang badan ibadahnya istriku. Saya tahu istriku, yaitu ahli tata boga. Dia tahu masakanku, dia tahu. Ya ada itu istri kau asal hujan segini, sedikit saja hujan, bakara. Wih, langsung nagoreng bakara. Wih, apalagi bugis style. Wih, itu bugis itu asal sore teh pasti ada kue. Itu ajiku itu begitu. Kalau sore pasti ada kue lagi. Ya, tidak bisa itu orang Bugis tidak makan kue sore-sore. Iya, kalau dia pagi, nak kelilingi semua. Yang mau dibeli 2 tapi 4 jam. Semua nak tanya semua. Ada di sini kah? Ada itu pertemuannya. Satu itu penjual kue. Di situ mi tunggu semua. Ada mi dasternya naik begini mi, ada yang begini, ada yang belum nasisi rambutnya. Ibu, setelah diteliti oleh agama, ternyata istri yang menceritakan sesuatu yang tidak bersuara itu lebih rahasia. Itu lebih besar dosanya. Ibu, kalau ada yang begitu, Pak, besar. Ibu, saya kasih tahu kina, mudah-mudahan. Umur berapa almarhum ini? Berapa anaknya? Berapa perempuan? Masuk surga. Siapa yang punya anak perempuan 2, fakana ma'i fil jannah, dia bersama saya masuk dalam surga. Apalagi 3. Abi Sufyan bertanya, ya Rasulullah, fa in kana bintani ya Rasulullah. Bagaimana kalau cuma 2 anakku? Fakana ma'i fil jannah. Dia bersama saya dan masuk dalam surga. Rasulullah ditanya lagi, ya Rasulullah, fa in kana wahidah. Bagaimana kalau cuma 1 anakku perempuan? Apa kata Rasul? Fakana ma'i fil jannah. Dia bersama saya masuk dalam surga. Abi Sufyan lagi codoh dari belakang. Bukan dia punya persoalan. Ada sahabat yang diminta dia juru bicara. Ya Rasulullah, fa in kana binti. Tidak ada sama sekali perempuan. Rasulullah kasih keras, ummik, ibunya adalah pintu surga bagi anak laki-laki terhadap perempuan. Makanya jangan lalu kasih putus silaturahmi kau dong. Ibu, kalau ibu mau marah sama anaknya, jangan marah ke si mertua perempuan, Pak.
Ya, jangan kasihan. Wih, itu kodong. Wih, kasihan itu orang tua. Kalau sudah datang kodong, wih, biar naik becak. Datang lagi. Kasihan itu. Nak, saya tidak minta uangmu. Saya mau lihat cucuku, Ji. Pulang, mak. Cepat. Karena tidak bagus. Ibu enak sekali ibu kalau ngomong. Itu perempuan saya biasa kadang-kadang berpikir. Waktu dia sama-sama pacaran. Yang baik. Tapi begitu pertama menikah. 1 jam mulai keluar aslinya. Original. Itu suamiku Ustaz. Kalau tidur suaranya kayak kerbau. Jelas, lantas kenapa kamu cerita bilang suaranya kayak kerbau? Karena suaranya. Jadi selama ini kau tidur sama siapa? Sama kerbau. Jadi 4 anakmu yang lahir anak apa? Sudah Ibu. Nanti kalau ada yang mati baru kita takziah lagi ya. Insyaallah. Jadi ini mati, ini pasti Ibu, yang tidak pasti itu caleg. Oke. Jadi insya Allah kita tidak tahu siapa lagi yang mati di lorong, ya. Tapi kalau saya lihat-lihat ini muka-muka Ibu, insya Allah tidak lama Ibu, ya. Tidak lama ini. Ini laki-laki kan, habis ini perempuan lagi, ya. Kenapa kita takut? Ya. Kita baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini inkana hayatu khairal li wa tawaffani inkana mautu khairal li. Kita tahu doa ini Bu. Ini doa minta mati. Ya. Saya kira ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sudah baca semua kan? Insyaallah. Ini doa minta mati. Insyaallah. Sudah kita baca semua kan? Seriusnya lagi membaca. Allahumma ahyini inkana hayat. Betul Pak. Inkana ada nih. Kita tahu doa itu? Tidak tahu. Doa minta mati. Kenapa kita minta kau mati? Kontrata cuma 63 tahun lebih. Khadijah itu 65 Ibu. Kalau Rasulullah 63. Duluan mati Khadijah. Ibu tahu yang terakhir mati anaknya Nabi Muhammad. Semua anaknya Anam dan Naantar semua. Napeluk semua. Hanya satu yang dia tidak antar. Siapa Ibu? Fatimah. Fatimah itu Ibu tahu, satu-satunya mayat yang dipakai penutup keranda. Makanya kalau ada mayat pakai penutup itu Fatimah pertama. Meninggal tanggal 3 Ramadan. Orang sementara tarawih mayatnya di bawah. Kenapa ditutup Ibu? Supaya orang yang lihat, dia tidak tahu Fatimah itu tinggi atau pendek, gemuk, batala atau kurus. Saking terjaganya itu muruahnya, kehormatannya. Ini sekarang istri alladzina hum yura'una wa yamna'unal. Ibu tahu ayatnya. Orang yang selalu anaknya siapa ini kah? Ya cucunya. Ibu, jadi itu saya bilang, jangan terlalu update status, itu privasi sekali. Ibu mau tahu, ini hari Ibu posting Ibu ke Malino, langsung pencuri datangi rumah. Iya. Iya. Ya. Biar nanti jadi ustadz insyaallah. Jadi begitu Ibu ya, insyaallah. Ibu saya minta tolong, karena kita ini kesian rutinitas di pedagang. Ibu saya kasih tahu, tolong kasih tahu bapak tak, suami tak. Jangan terus kasihan di Panampu, jangan terus di pasar. Sekali-sekali ke Malino Ibu. Nikmati itu hidup tak. Nah, kenapa dingin Ibu? Ibu sekali-sekali Ibu jalan-jalan, nikmati itu hidup. Kasihan ada itu istri, kasur dapur sumur kasur dapur. Baru satu saja masakannya, kalau marah ji. Ibu bawa sekali-sekali, terbang dia ke Sanur, kasur dapur sumur Sanur yang ada airnya.
Bayar ibu, nikmati itu hidup. Ya, jangan ibu. Kita ini mau stres semua ibu. Di pasar itu balik ke sini kelapa. Balik ke sini kelapa. Lihat lagi mukanya suami. Apa bedanya kelapa parut dengan ini? Kasihan itu suami tah, kasihan itu istri tah. Sudahlah Pak, nabung uang tah. Sekali-sekali Miki naik ke Malino, naik ke Bantaeng yang dekat, atau sekali kita jalan-jalan kemana yang tidak terlalu banyak biayanya dan masih bisa kembali ibu supaya kita jualan. Jangan ibu, saya saja ibu, Ustadz kasih ibu, tapi kalau sudah hari Minggu besok pasti saya cari waktu untuk ibu tahu. Itu pegang tangan suami kalau pergi di Trans Studio. Jangan ibu ke MP. Tidak boleh ibu. Orang Makassar tidak boleh mall ke MP. Itu MP itu mallnya orang daerah. Ya mobilnya itu turun semua kacanya. Karena kalau kapan dia pakai AC, sakit kepala semua. Ya. Jadi mall tak ini semua Panampu apa semua orang Makassar. Trans. Kalau tidak ini mall Ratu Nipa. Itu mall tak ibu. Ibu pergi sama Ajita, sama suamita, ibu pegang begini tangannya, sama. Itu pahala haji dan umroh ibu. Pegang saja tangannya suami begini. Jalan sama-sama, pahala haji dan umroh. Cuma tidak enak kalau ibu pegang begini, baru ibu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Langsung bilang di mana nih, Arafah atau di Musdalifah? Ya, saya kira ini saja ibu ya, nanti kalau ada yang mati baru kita takziah lagi. Mudah-mudahan ada. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu an. Allahumma anzil alaihi rahmah wal maghfirah min ahli kubur, min ahli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi barakati Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bicara kau naik. Mana yang satu tadi itu?